Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah untuk minggu ini, kita akan membahas mengenai salah satu budidaya tanaman hortikultura yang lainnya, yaitu adalah tanaman rimpang. Sebelumnya kalian sudah membahas mengenai tanaman sayur dan buah ya. Kita lihat, adapun jenis hortikultura itu ada beberapa jenis, ada tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayuran, dan tanaman rimpang atau tanaman obat ya. Nah, apa sih itu rimpang ya? Kita lihat dalam ilmu botani, rimpang atau rizoma itu adalah suatu bentuk modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Ya, kemudian rizoma ini biasanya memiliki fungsi tambahan selain fungsi pokok seperti batang, yang paling umum adalah menjadi tempat penyimpanan produk metabolisme atau metabolit sekunder. Rimpang menyimpan banyak minyak atsiri dan alkaloid yang berkhasiat sebagai pengobatan. Makanya, tak heran jika tanaman rimpang ini biasa juga disebut sebagai tanaman obat ya, karena, berkhasiat sebagai, eee, untuk pengobatan. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman rimpang yang akan kita pelajari ya, dari sekian banyaknya yaitu, eee, 7 yang akan kita pelajari jenisnya yaitu ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, ginseng, dan serai wangi. Pada pertemuan kali ini yang akan saya jelaskan adalah, untuk tanaman jahe ya. Kita bisa awali dengan klasifikasi tanaman jahe yaitu dari kingdom, subkingdom, divisi, subdivisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies ya. Dilihat dari familinya, untuk jahe ini adalah tergolong ke dalam Zingiberaceae. Genusnya Zingiber mill dan spesiesnya adalah Zingiber officinale roscoe ya. Nah, ada beberapa jenis jahe yang kita kenal ya, yaitu eh, jahe putih besar, jahe emprit atau putih kecil, dan jahe merah. Kita lihat di sini jahe putih besar ya, ukurannya memang cukup besar dan berbuku-buku, berwarna putih kekuningan ya, dengan diameter bisa kalian baca di sini. Kemudian kadar minyak atsirinya di dalam rimpang ada 0,82 sampai 2,8%. Nah, kemudian jahe emprit atau putih kecil itu kalau jahe besar tadi dia tidak begitu menyengat ya aromanya, sedangkan untuk jahe emprit ini mempunyai rimpang kecil berlapis-lapis, aromanya tajam, berwarna putih kekuningan dengan diameter sekian, tinggi, panjang, ya, warna hijau, warna daun hijau muda, batang hijau dengan kadar minyak atsiri 1,5 sampai 3,5%. Sedangkan jahe merah ini aromanya sangat tajam dibandingkan dengan tadi jahe emprit dan jahe putih besar tadi ya. Dengan diameter, tinggi, panjang, rimpang sebagai berikut bisa kalian lihat. Dan kadar minyak atsirinya 2,5 sampai 3,9%. Nah, Balitro sendiri itu telah melepas varietas unggul jahe putih besar yang dinamakan Cimanggu 1 dengan potensi produksinya 17 sampai 37 ton per hektar. Sedangkan calon varietas unggul jahe putih kecil dan jahe merah mempunyai potensi produksi rata-rata 16 dan 22 ton per hektar. Nah, adapun syarat tumbuh ya untuk tanaman jahe ini bisa kalian baca di sini ya. Dari mulai tipe iklim, kemudian temperatur ya, curah hujannya yaitu, eee, curah hujan per tahunnya yaitu 2.500 sampai 4.000 milimeter, jumlah bulan basahnya 7 sampai 9 bulan per tahun. Dengan pH tanah, netral 6 sampai 7 ya. Kemudian persyaratan lainnya adalah, eee bagi penanaman jahe ini adalah lahan bukan merupakan daerah endemik penyakit tular tanah atau soil-borne disease ya, untuk tanahnya itu sendiri, terutama bakteri layu dan nematoda, untuk menjamin kesehatan lahan. Sebaiknya lahan yang digunakan bukan bekas jahe atau tidak ada serangan penyakit bakteri layu di lahan tersebut. Ya, jadi pada saat penanaman itu
tidak ada serangan penyakit bakteri layu di lahan tersebut dan hanya 2 kali berturut-turut ditanami jahe. Boleh hanya 2 kali, lebih dari itu tidak boleh digunakan lagi. Nah kemudian, untuk teknik budidaya tanaman jahe itu sendiri yang pertama yaitu dilakukan pembibitan. Nah rimpang yang akan digunakan untuk bibit itu harus, rimpang yang sudah tua, berumur 10 bulan ya. Ciri-cirinya antara lain kandungan serat tinggi dan kasar, kulitnya licin dan keras, tidak mudah mengelupas. Warna kulit mengkilat menampakkan tanda bernas ya. Ini, persyaratan untuk bibit jahe ya. Kemudian persiapan lahannya adalah pengolahan tanah seperti biasa dilakukan sebelum tanam, tanah diolah sedemikian rupa agar gembur ya. Kemudian pengolahan tanah dilakukan menggunakan garpu, mencangkul seperti biasa ya, membajak dan menggaru. Setelah itu tanah diolah dan digemburkan dibuat bedengan searah lereng untuk tanah yang miring. Sistem guludan atau dengan sistem parit pada bedengan atau guludan kemudian dibuat lubang tanam. Nah, jarak tanamnya itu sendiri yaitu bibit jahe ditanam sedalam 5-7 cm dengan tunas menghadap ke atas, jangan terbalik ya, karena dapat menghambat pertumbuhan. Jarak tanam yang digunakan untuk penanaman jahe putih besar yang dipanen tua itu 80 kali 40 atau 60 kali 40. Sedangkan untuk jahe putih dan jahe merah 60 kali 40 cm. Pemupukan dilakukan dengan pupuk kandang domba atau sapi yang sudah masak sebanyak 20 ton per hektar, diberikan 2-4 minggu sebelum tanam. Sedangkan dosis pupuk buatannya SP36, KCL ya, itu seperti biasa diberikan pupuk ureanya itu diberikan 3 kali pada umur 1, 2, dan 3 bulan setelah tanam. Sedangkan pada umur tanaman 4 bulan itu tanaman setelah 4 bulan itu bisa juga diberikan pupuk kandang yang kedua sebanyak 20 ton per hektar untuk tambahannya ya. Kemudian pemeliharaannya seperti tanaman pada umumnya, pemeliharaan dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Dilakukan penyiangan, kemudian penyulaman, pembumbunan, dan pengendalian OPT. Ya, untuk pengendalian OPT ini bisa kalian lihat ya, ada beberapa jenis hama yang cukup signifikan di tanaman jahe ini, yaitu ada lalat rimpang, ada kutu, ya, di situ ada diphtheria, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat panen ya, jahe untuk konsumsi dipanen pada umur 6 sampai 10 bulan. Tetapi rimpang untuk bibit dipanen untuk bibitnya ya itu pada umur 10 sampai 12 bulan. Cara panen dilakukan dengan membongkar seluruh rimpang menggunakan garpu, cangkul, kemudian tanah yang menempel dibersihkan. Varietas unggul jahe putih besar atau Cimanggu 1 menghasilkan rata-rata 27 ton rimpang segar. Calon varietas unggul jahe putih kecil itu 3 dan 6 dengan cara budidaya yang direkomendasikan ya tentunya. Nah, kemudian ini ada standar perdagangan mutu rimpang jahe segar dikategorikan ada mutu 1, 2, dan 3. Kalau mutu 1 itu bobot 250 gram per limpang, kulitnya tidak terlupas, tidak mengandung benda asing dan kapang. Mutu kedua bobotnya 150 sampai 249 gram per limpang. Ya, mutu ketiga bobot sesuai hasil analisis, kulit yang terkelupas maksimum 10%, benda asing maksimum 3%, dan kapang maksimum 10%. Ya. Nah, bagaimana untuk pasca panennya ya? Tahapan pengolahan jahe meliputi penyortiran, kemudian pencucian, pengirisan, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan. Ini bisa kalian baca ya di sini mengenai pasca panen untuk jahe ini sendiri. Nah, kemudian selain diolah, bukan diolah ya, untuk konsumsi ya, untuk kebutuhan dapur atau untuk pengobatan ya, itu dari rimpang jahe ini dapat diperoleh juga minyak atsiri
oleh resin, bubuk, jahe asinan, jahe dalam sirup, manisan jahe, jahe kristal, dan anggur jahe. Bisa diolah ya. Jadi berbagai macam kreasi ya, olahan. Asinan jahe merupakan bahan ekspor yang potensial, terbuat dari jahe putih besar yang dipanen muda, yaitu pada saat 3 bulan dengan kadar seratnya rendah. Sedangkan permen jahe, manisan, sirup instan, sekotong dibuat diolah atau dari jahe putih kecil yang dipanen tua. Selain untuk bahan baku obat tradisional atau jamu, jahe sudah mulai digunakan untuk obat fitofarmaka karena kandungan gingerolnya ya, gingernya jahe. Kemudian bahan aktif ini diisolasi dari ekstrak jahe yang bermanfaat untuk mengatasi rasa nyeri pada tulang, otot, dan sendi. Ini adalah penganekaragaman produk dari tanaman jahe. Nah, untuk menambah wawasan mengenai tanaman rimpang ya, untuk pendahuluan ini, silakan kalian simak 2 video di bawah ini. Nanti akan saya kasih linknya ya di grup PJ. Nanti silakan kalian bisa simak kedua video tersebut ya. Nah, kemudian ada tugas untuk kalian ya. Jadi agar pembelajarannya bervariatif ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya menjelaskan pendahuluan dan teknik budidaya jahe ya. Jadi di minggu kedua nanti saya akan beri tugas kepada kalian ya, masing-masing kelas dibagi menjadi 6 kelompok yang pertama. Kemudian membuat PPT atau PowerPoint budidaya tanaman rimpang dan analisa usaha taninya ya. Jadi setelah kalian bagi itu satu kelas 6 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu membuat PPT dan analisa usaha taninya. Yang bersumber dari mana? Dari standar operasional prosedur tanaman rimpang balitro atau teknik budidaya tanaman rimpang balitro. Nanti kalian searching saja. Jadi biar sama ya untuk materinya dari sumber yang sama. Kemudian untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 yaitu membahas tentang teknik budidaya kencur, kelompok 2 tentang kunyit, kelompok 3 lengkuas, kelompok 4 temulawak, kelompok 5 ginseng, dan kelompok 6 adalah serai wangi. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, minggu depan ya, Jumat minggu depan, ke masing-masing PJ kelas. Kemudian PJ kelas mengumpulkan ke email saya dalam bentuk zip. Jadi yang mengumpulkan ke saya adalah PJ-nya. Oke, PJ masing-masing kelas yang di-email ke devi1618@gmail.com. Ya, jadi untuk pertemuan kedua, tugasnya adalah kalian membuat kelompok dan masing-masing membuat PPT dan analisa usaha taninya. Sekitar 4 ya sampai 5 orang mungkin ya dalam satu kelompoknya. 6 atau 5 4 ya, 4 atau 5 mahasiswa dalam satu kelompoknya ya, 5 orang ya. Jadi untuk tugasnya ini kalian kumpulkan paling lambat hari Jumat jam 7 malam ya, itu paling lambat. Lebih dari itu akan ada konsekuensi nilai dan isinya itu semenarik mungkin ya, untuk PPT-nya itu semenarik mungkin. Jadi untuk PPT ini tidak dipresentasikan, tetapi kalian harus saling tukar dengan kelompoknya yang lain, dengan kelompok lain ya, di masing-masing kelas itu. Jadi misalkan kelompok 1 membahas tentang kencur. Nah, nanti kelompok 1 ini juga harus punya materi dari kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk kelompok 2 juga harus punya materi dari kelompok 1, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jadi kalian harus saling tukar materi. Jadi untuk minggu kedua ini tugasnya, jadi tidak ada pertemuan melalui Zoom atau video dari saya, tapi pertemuan kedua ini kalian silahkan kalian kerjakan tugasnya dan sebagus mungkin, semenarik mungkin untuk PPT-nya ya. Jadi jangan ngikutin yang saya yang barusan, apa namanya, karena saya bukan, apa namanya, tidak memberikan, eee, tidak terlalu banyak gambar gitu ya. Jadi kalian bisa semenarik mungkin lah di PPT tersebut ya. Jelas ya? Saya rasa tugasnya cukup jelas, nanti kalau ada pertanyaan bisa wapri ke saya. Silakan kalian kerjakan untuk pertemuan kedua
minggu depan, ya. Untuk pendahuluannya saya rasa cukup, nanti akan saya share ya, untuk link dari 2 video ini ke masing-masing PJ, ke grup PJ BTH ya. Oke, demikian dari saya, jika ada pertanyaan bisa japri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.